Booster Call merupakan kekuatan terbesar dari Angkatan Laut yang tidak bisa diaktifkan sembarangan, namun ada karakter yang bisa aktifkan serangan itu. Dalam sejarah One Piece, sudah ada beberapa peristiwa yang menghadirkan peristiwa Booster Call. Beberapa di antaranya bahkan sangat ikonik dan bersejarah. Ini merupakan serangan terbesar yang Angkatan Laut miliki dalam ceritanya karena efek kehancuran yang ditimbulkan sangat luar biasa. Karena itulah, hanya ada beberapa karakter yang bisa aktifkan Booster Call. Siapa saja? Admiral. Karakter pertama yang bisa aktifkan Booster Call DN merupakan peringkat yang paling rendah, adalah para Admiral. Kizaru, Fujitora, dan Green Bull mereka adalah 3 Admiral terdepan ketika menghadapi berbagai masalah yang menyangkut keamanan di dunia One Piece. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan apapun demi menghentikan hal tersebut termasuk mengaktifkan Booster Call. Tentunya, para 3 admiral ini tidak akan serta-merta langsung menggunakan kartu as yaitu Booster Call jika memang keadaannya yang tidak mendesak. Salah satu contoh keadaan mendesak adalah ketika harus mengejar atau menghadapi Rayleigh di Pulau Sabaody atau di sebuah wilayah tertentu. Bisa juga Booster Call diaktifkan ketika mereka menyerang Pulau Amazon Lily mengingat situasinya 0. Meskipun para admiral bisa aktifkan Booster Call, sebenarnya mereka juga tidak akan sembarangan aktifkan serangan dahsyat Angkatan Laut tersebut karena pada dasarnya mereka adalah karakter yang memiliki kekuatan dahsyat. Mereka memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bertarung atau menahan serangan besar, sebelum akhirnya mereka memutuskan menggunakan Booster Call. Fleet Admiral. Karakter lainnya yang bisa aktifkan panggilan Booster Call adalah Fleet Admiral, yang saat ini jabatan tersebut dipegang oleh Akainu. Dalam cerita One Piece, Akainu sendiri menggantikan posisi perwira tinggi Angkatan Laut ini dari Sengoku, yang sekarang memutuskan untuk pensiun. Akainu sebelumnya merupakan salah satu dari 3 admiral, bersama Kizaru dan Aokiji. Sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Laut, wajar jika Akainu memiliki wewenang untuk bisa menggunakan Booster Call bila keadaannya genting. Akainu sendiri sempat berpikir untuk menggunakan Booster Call setelah mendengar kabar bahwa keadaan di wilayah Wano berpotensi terjadi sebuah peperangan besar antara bajak laut topi Jerami dan juga aliansi Kaido dan Big Mom. Namun, Akainu kemudian memiliki pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan serangan tersebut ke Wano. Pertama adalah armada mereka saat itu sedang berkurang, karena sebagian besar sedang pergi ke berbagai wilayah lainnya untuk menangkap para Shichibukai. Jika mereka memaksakan pergi pertahanan mereka pasti akan berkurang drastis. Kedua adalah situasi yang tidak memungkinkan untuk pergi ke sana. Tidak adanya informasi yang jelas tentang keadaan di sana, tentunya tidak memberikan keuntungan bagi Angkatan Laut. Panglima Besar. Selain pihak Angkatan Laut, World Government adalah otoritas tertinggi yang berhak untuk aktifkan sebuah Booster Call. Orang pertama yang bisa memutuskan hal tersebut adalah Panglima Besar, Commander-in-Chief, Kong. Meskipun Sakazuki berada di puncak kekuasaan Angkatan Laut, masih ada pihak lain di atasnya yaitu Kong, yang merupakan panglima dari Angkatan Laut. Kong tidak berada di markas Angkatan Laut, melainkan di Merigeoise. Jika Kong merasa Booster Call dibutuhkan, dia dapat dengan mudah untuk memberikan komando menggerakkan armada mereka bergerak ke sebuah wilayah. Sampai sejauh ini, sebenarnya belum banyak informasi yang kita ketahui mengenai sosok Kong. Dalam cerita One Piece, Kong hanya muncul beberapa kali dan muncul dalam beberapa panel saja. Para fans pun penasaran siapa sebenarnya Kong. Kong sendiri diyakini merupakan sosok penting di era lama, di mana dia mungkin adalah mentor dari Garp. Namun, yang jelas, sudah sejak lama Kong menjadi atasan dari Garp, Sengoku, dan Suru. Mereka berada di bawah kepemimpinan Garp sejak era Roger, mungkin bahkan sebelumnya yaitu era Rocks. Dengan posisinya Kong yang unik, wajar jika dia memiliki wewenang untuk mengaktifkan Gorosei. Selain Panglima Besar Kong, bagian dari otoritas tertinggi di One Piece, World Government, yang bisa melakukan panggilan Booster Call adalah Gorosei alias 5 Tetua Bintang. Seperti yang sudah GX ketahui, mereka adalah pihak yang mengendalikan dunia ini alias mereka adalah pemimpin dari seluruh dunia ini. Dengan jabatan mereka, Gorosei tentunya memiliki wewenang untuk memanggil Booster Call. Para Gorosei bisa dengan mudah memerintahkan pasukan Angkatan Laut untuk menghancurkan kelompok bajak laut atau sebuah wilayah yang dianggap berbahaya. Contoh nyata dari hal ini tentunya adalah peristiwa Ohara pada 20 tahun lalu dan yang paling baru tentunya adalah insiden Egeat yang masih berjalan hingga sekarang.
Gorosei Saturn resmi aktifkan Booster Call di chapter 1105. Tapi, mengingat bagaimana kuatnya mereka, rasanya Booster Call ini pun sangat jarang untuk mereka gunakan kecuali untuk melakukan penyerangan atau menghabisi targetnya dan tidak akan digunakan untuk bertahan atau meminta bantuan. Di Egeat sendiri Gorosei Saturn memutuskan untuk aktifkan Booster Call setelah dia melihat potensi kekacauan besar di pulau tersebut. Im sama. Karakter terakhir yang bisa aktifkan Booster Call adalah Im. Dalam sejarah One Piece, Im memang belum pernah diperlihatkan mengaktifkan serangan ini. Meskipun begitu, bukan berarti Im tidak memiliki wewenang tersebut. Sebagai penguasa dunia, tentunya masuk akal jika Im memiliki hak untuk bisa menggunakan kekuatan dahsyat ini mengingat Angkatan Laut adalah pasukan militer miliknya. Namun, memang, pada faktanya, Im lebih sering menggunakan kekuatan yang dia miliki untuk menghancurkan sebuah pulau. Contohnya adalah dia menggunakan Mater Flame untuk menghancurkan kerajaan Lulusia demi menghancurkan Sabo. Im juga kemungkinan masih memiliki kekuatan dahsyat lainnya yang belum Oda Sensei hadirkan selain kekuatan yang diduga buah iblis. Im sama bisa mengaktifkan Booster Call kemanapun yang dia inginkan, namun dia akan memerintahkan Gorosei untuk melakukannya. Hal ini juga seperti yang terjadi ketika dia menghancurkan Lulusia, di mana Im hanya meminta Gorosei untuk menghancurkan kerajaan tersebut tanpa harus berpikir panjang. Apakah Im akan menggunakan serangan ini ke depannya masih harus kita tunggu. Booster Call merupakan hal yang sangat mengerikan di mana Angkatan Laut akan mengerahkan puluhan ribu pasukan mereka serta kapal perang. Mereka kemudian akan meluluhlantakkan wilayah atau tempat yang jadi target. Dengan daya hancur yang sangat mengerikan, Booster Call pun jarang muncul di cerita One Piece.